wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiner Ilyas, NIM 1826054, Program Studi Hukum Tata Negara. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang paradigma teori tentang hubungan moral dan politik yang saya kutip dari jurnal Abdul Salam Ahmad, yaitu paradigma etika politik Nabi Muhammad sebagai acuan terhadap politik kontemporer di Indonesia. Pertama-tama yaitu etika politik. Etika politik merupakan sebuah cabang dalam ilmu etika yang membahas hakikat manusia sebagai makhluk yang berpolitik dan dasar-dasar norma yang dipakai dalam kegiatan politik. Etika politik sangat penting karena mempertanyakan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan mempertanyakan atas dasar apa sebuah norma digunakan untuk mengontrol perilaku politik. Etika politik menelusuri batas-batas ilmu politik, kajian ideologi, asas-asas, dan ilmu hukum, peraturan-peraturan ketatanegaraan, asumsi-asumsi, dan postulat-postulat tentang masyarakat dan kondisi psikologis manusia sampai ke titik terdalam dari manusia melalui pengamatan terhadap perilaku, sikap, keputusan, aksi, dan kebijakan politik. Etika politik tidak menerima begitu saja sebuah norma yang melegitimasi kebijakan-kebijakan yang melanggar konsep nilai intersubjektif dan sekaligus nilai objektif. Hasil kesepakatan dari awal. Jadi tugas utama etika politik sebagai metode kritis adalah memeriksa legitimasi ideologi yang dipakai oleh kekuasaan dalam menjalankan wewenangnya. Namun demikian, bukan berarti bahwa etika politik hanya dapat digunakan sebagai alat kritik. Etika politik harus pula dikritisi. Oleh karena itu, etika politik harus terbuka terhadap kritik dan ilmu-ilmu terapan. Etika politik bukanlah sebuah norma. Etika politik juga bukan sebuah aliran filsafat atau ideologi, sehingga tidak dapat dijadikan sebuah pedoman siap pakai dalam mengambil kebijakan atau tindakan politis. Etika politik tidak dapat mengontrol sebuah politikus dalam bertindak atau mengambil keputusan, baik keputusan individu, organisasi, atau kelompok. Namun, etika politik dapat dijadikan rambu-rambu yang membantu politikus dalam mengambil keputusan. Fungsi etika politik dalam masyarakat terbatas pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab. Jadi, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan a priori, melainkan secara rasional, objektif, dan argumentatif. Etika politik tidak langsung mencampuri politik praktis. Tugas etika politik membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan secara objektif. Politik tidak sekedar merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Lebih dari itu, politik adalah dunia di mana komitmen ditancapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum. Ada semacam landasan moral yang membuat para elit politik berani memperjuangkan hak-hak rakyat demi tercapainya sebuah cita-cita bersama.
Bagaimanapun juga politik tanpa moral merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan baik itu secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Sedangkan politik tanpa prinsip merupakan sebuah bangunan yang tidak didasari oleh moral yang kuat dan kokoh. Jadi sebagai kesimpulan bahwa politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik. Politik tanpa moral merupakan salah satu kesalahan yang dapat menghancurkan baik itu secara pribadi maupun kelompok masyarakat. Sedangkan politik tanpa prinsip merupakan sebuah bangunan yang tidak didasari oleh moral yang kuat dan kokoh. Politik tidak hanya sekedar merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Lebih dari itu, politik adalah dunia di mana komitmen ditancapkan dan dibulatkan dalam memperjuangkan kepentingan umum. Oleh karena itu, politik harus didasari oleh moralitas yang tinggi sehingga mampu memberikan kesegaran baru bagi nuansa politik. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.